Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman kelas 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun pada pagi hari ini insyaallah kita akan mempelajari materi akidah akhlak. Mari kita buka terlebih dahulu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, silakan dibuka buku paketnya di halaman ini ya, di halaman ke-40, 39 dan 40. Oke, yang akan kita pelajari di bab kelima adalah seputar akhlak tercela. Ya, apa saja Pak? Di antaranya yang akan kita pelajari adalah egois, berkata kasar, dan berbohong. Egois, berkata kasar, dan berbohong. Oke, ikuti Bapak. 1. Egois. 2. Berkata kasar. 3. Berbohong. Nah, ketiga ini merupakan akhlak tercela. Apa akhlak tercela, Pak? Akhlak yang tidak baik, teman-teman. Akhlak yang semestinya kita jauhi. Ya. Akhlak tercela juga disebut dengan akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah. Oke, coba ikuti Bapak. Mazmumah. Oke, sip, bagus. Nah, silakan kita lihat teman-teman semua dari gambar atau ilustrasi yang ada. Di sini ada 2 orang pria yang mungkin saling bercekcok ya. Mungkin saling emosi. Mungkin ada permasalahan. Bisa-bisa nanti terjadi pertengkaran nih. Ya, jika keduanya tidak ada yang mau mengalah. Nah, yang Bapak ingin tanyakan, apakah teman-teman pernah melihat kejadian yang seperti ini ketika berada di rumah atau mungkin ketika pembelajaran tatap muka di sekolah? Ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Ya, jadi terkadang keadaan seperti ini ada saja. Ada orang yang mungkin sedang egoisnya ya mau menang sendiri sehingga terjadi perselisihan di antara keduanya. Kemudian yang ingin Bapak tanyakan, ketika kalian melihat keadaan seperti ini, apa sih yang kalian lakukan? Apakah kalian hanya menontonkan saja atau kalian bantu menegurnya untuk bantu menyelesaikan permasalahannya? Nah, oleh karenanya pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari apa itu akhlak tercela. Ya, apakah akhlak tercela ini baik untuk kita terapkan sehari-hari? Tentu tidak ya. Kita harus menjauhi perilaku-perilaku seperti ini. Karena ketika seseorang memiliki akhlak yang tercela, maka akibatnya sangat merugikan. Ya, banyak yang dirugikan. Di antara kerugiannya jelas kita tidak memiliki teman yang banyak. Karena pasti teman-teman akan menjauh kepada orang-orang yang memiliki akhlak tercela. Oke, baik. Kita ke halaman setelahnya. Perlu kita ketahui semua bahwasanya kalian sebagai manusia, Bapak sebagai manusia merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial. Apa itu Pak? Makhluk sosial adalah kita selalu membutuhkan kehadiran dari orang lain. Contoh, kalian sebagai apa? Murid atau peserta didik. Pasti ketika belajar di sekolah, kalian membutuhkan guru dong buat belajar. Nah, inilah disebut dengan makhluk sosial. Atau mungkin ketika kalian berada di pasar, ingin membeli ayam atau membeli
apapun itu, atau di warung ya, teman-teman lagi di warung mau membeli jajanan, terus gak ada penjualnya, gimana? Kira-kira bisa gak? Ya tentu gak bisa, harus ada penjualnya. Maka disinilah kita saling membutuhkan dengan adanya orang lain. Yang kaya, yang miskin, tua, muda, semuanya membutuhkan orang lain. Nah, terkadang ketika kita berkomunikasi, ketika kita ngobrol dengan orang lain, terkadang ada perkataan kita yang kurang sopan, ya, atau mungkin tersampaikan perkataan yang kasar, maka sudah sebaiknya kita minta maaf. Nah, adapun ketika berbicara, kita tidak boleh egois, teman-teman. Kita tidak boleh menang sendiri. Ketika berbicara, kita juga tidak boleh berkata kasar dan tidak boleh berkata bohong. Semua ini perbuatan yang jelek. Ya, jadi perlu kita jauhi. Nah, akhlak tercela ini disebut juga dengan akhlak mazmumah yang tadi Bapak sampaikan. Akhlak mazmumah. Baik, mazmumah adalah akhlak tercela. Ya. Dan tentu kita harus menjauhinya atau menghindarinya. Yang pertama yang kita bahas, yang akan kita bahas adalah egois. Apa sih egois? Ya. Egois adalah sikap mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan sekitar dan kepentingan bersama. Maunya menang sendiri, maunya enak sendiri. Gak boleh, teman-teman. Ya, ketika kita berada di lingkungan bersama, maka kita gak boleh egois. Kita harus empati terhadap semuanya, melihat keadaan. Ya. Nah, oleh karenanya sikap egois ini yaitu sikap menang sendiri. Ya. Dia maunya mencari kenyamanan, maunya mencari enak dirinya sendiri, untuk enak dirinya sendiri. Bahkan tidak peduli terhadap keadaan orang lain. Ini tidak boleh, teman-teman. Ya, kita harus menjauhinya. Nah, Pak, bagaimana sih Pak akibatnya kalau kita melakukan hal yang demikian, hal yang egois? Ya jelas, orang gak mau berteman sama kalian lagi, orang gak mau berteman sama kita lagi kalau sikap kita egois, ya. Nah, adapun berikut ini ciri-ciri yang bersikap egois. Biasanya nih ciri-cirinya, pertama, maunya menang sendiri, gak mau ngalah, pokoknya maunya dapatnya paling enak, yang paling nyaman sendiri. Ya, ini adalah tanda egois. Kedua, tidak memperdulikan perasaan dan keadaan orang lain. Ada orang yang lebih membutuhkan, ternyata haknya malah diambil. Ya, ini egois. Ya, tidak mempedulikan, ini salah, tidak boleh. Acuh tak acuh, bodoh amat. Wah, itu nggak boleh, teman-teman. Ya, kemudian merasa dirinya paling benar. Ya, ini juga tidak boleh. Ya, karena bisa jadi orang lain lebih tahu dan lebih paham dibanding dengan kita. Jadi kita harus menghargai pendapat yang lain juga, tidak boleh merasa paling benar. Yang kelima, sulit menerima nasihat orang lain. Ketika dinasehati, ketika disampaikan penyampaian yang baik, ya, tapi dia nggak mau mendengarkan. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Wah, ini nggak boleh ya. Kalau ada perkataan-perkataan yang baik dari siapapun, mesti kita dengarkan. Yang kalau bisa jadi pelajaran kita ambil. Ya, kemudian bersikap sombong. Jelas orang yang egois pasti dia merasa dirinya paling benar dan merasa sombong, yang lain itu salah. Ya, nauzubillah. Semoga Allah menjaga kita semua dari ciri-ciri orang yang bersikap egois. Nah, adapun egois ini, ya contohnya seperti halnya mungkin ketika di rumah melihat ada teman yang saling berebutan ketika mengambil mainan. Nah, ini salah satu sikap egois karena keduanya mau menang sendiri, mau memiliki hak ya dari mainan tersebut. Ya. Nah, itu tidak boleh, teman-teman. Ya. Kalau kalian hebat, kalian harus mengalah. Ya, harus lebih mengalah. Karena Allah tidak suka terhadap seseorang yang memiliki sikap egois. Ya, oleh karenanya, mari kita hindari
Dan mari kita jauhi sikap egois ini dalam kehidupan kita. Kita jauhi, kita hindari. Ya. Pak, apa sih cara agar kita terhindar dari sikap egois? Nah, di sini ada teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nomor 1, kita harus menyadari bahwasanya kita itu selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Jangan sampai merasa, saya sudah bisa sendirian, saya hebat sendiri. Tidak boleh teman-teman. Nah, kita harus memahami bahwasanya kita membutuhkan orang lain. Ya, kita mau main juga pasti butuh teman kan? Gak mungkin kita main sendirian. Ya, adapun kedua, ya, kita harus menyadari kita bahwa semuanya adalah sama-sama makhluk Allah. Apa yang membedakan? Yaitu ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita perlu menyadari bahwa suatu hari kita akan mati, akan dipanggil oleh Allah. Dan yang keempat penting ini, kita harus berprasangka baik, berhusnuzon. Apa? Berarti Bapak, husnuzon. Husnuzon. Ya, berprasangka baik terhadap orang lain. Jangan sampai kita malah mencari-cari kesalahan orang lain, nggak boleh. Ya, tapi kita harus berprasangka baik terhadap orang lain. Dan juga senantiasa membantu orang lain. Dan juga bersikap ramah dan peduli dengan orang lain. Ada orang lain membutuhkan, selama kita bisa bantu, kita bantu. Pak, saya nggak punya duit buat bantu, kita bantu dengan tenaga. Pak, saya nggak ada tenaga, saya lagi kurang sehat, atau mungkin saya lagi sakit, maka kita bantu juga dengan doa. Insya Allah semuanya bisa kita bantu, selama kita mau pasti bisa. Ya, dan Allah akan senang kepada orang-orang yang senantiasa peduli dan ramah terhadap orang lain. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan juga mohon maaf atas keterlambatan materi ini. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun hari ini tidak ada tugas ya. Jadi teman-teman hanya menyimak materi ini. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.